Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan, kesempatan, dan kemampuan pada kami kelompok 8, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas final dari mata kuliah etika bisnis ini dengan tepat waktu. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat kami seperti sekarang ini. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi dengan topik skandal Cambridge Analytica dengan Facebook, etika bisnis. Adapun kelompok terdiri 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Aulia Agustina. Yang kedua Lukman Nur Hakim. Yang ketiga Andi Erdatul Jannah. Dan yang terakhir Wahyudi. Baik, kita akan memasuki pemaparan materi. Cambridge Analytica dan Facebook. Cambridge Analytica adalah perusahaan konsultasi politik yang mendapatkan data minim dan analisis, melibatkan kumpulan informasi pribadi 80 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica pada tahun 2014. Data ini digunakan untuk mempengaruhi pandangan memegang hak pemilih sesuai dengan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Facebook adalah media sosial dan layanan jaringan sosial online Amerika dimiliki oleh Meta Platforms, didirikan pada tahun 2014 oleh Mark Zuckerberg dengan sesama siswa Harvard Law dan teman sekamarnya. Namanya berasal dari direktur Facebook yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika yang dimiliki oleh Cambridge Analytica. Adapun klien yang dimiliki oleh Cambridge Analytica adalah berbagai negara yang dioperasi di Amerika Serikat, Inggris, Italia, Kenya, Afrika Selatan, Kolombia, dan juga Indonesia, yang memanfaatkan 80 juta data pribadi pengguna akun Facebook tanpa izin untuk kepentingan politik dan kampanye pemilu presiden Amerika Serikat pada tahun 2016. Seperti yang kita ketahui, Cambridge Analytica adalah anak perusahaan SCL Group. SCL Group menyediakan layanan analisis perilaku dan strategi komunikasi khusus untuk politik. Bagaimana Cambridge Analytica melakukan penambangan data? Yang pertama dengan cara data kemiskinan dan bahkan data sensus kependudukan. Yang kedua dari data identitas kependudukan yang bersifat elektronik. Yang ketiga dari hasil registrasi SIM card pengguna telepon seluler. Yang keempat melalui akses data langsung ke database termasuk pengguna data online, transaksi online, dan kesehatan dari bank pun termasuk ke dalamnya. Jenis aplikasi digunakan oleh Cambridge Analytica. Aplikasi yang digunakan oleh Cambridge Analytica adalah Facebook, di mana Cambridge Analytica memanfaatkan aplikasi kuis yang ada pada aplikasi Facebook. Dengan cara itu, data-data pribadi 50 juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan, dan dari sinilah Cambridge Analytica meminta izin mengakses data pribadi, dan dari sinilah data-data mereka diperjualbelikan. Lebih lanjut, data itu juga dimanfaatkan dan diolah untuk mengetahui psikologis pengguna. Dalam kampanye pemenangan Trump, aplikasi kuis yang digunakan bernama Is-Medical Lite, yang merupakan kuis tes kepribadian yang berguna untuk meminta pribadi penggunanya. Siapa sosok yang melaporkan dan membuka skandal tersebut? Skandal Facebook dan Cambridge Analytica awalnya diungkap oleh Christopher Whale melalui The Guardian pada 18 Maret 2018. Terkait skandal Cambridge Analytica, CEO Facebook, Mark Zuckerberg meminta maaf atas personal dengan Cambridge Analytica. Ia memandangkan hal ini sebagai sebuah masalah, kesalahan dan pelanggaran kepercayaan petinggi Facebook lainnya. Pelanggaran kepercayaan petinggi Facebook lainnya menolak istilah kebocoran data karena orang-orang yang mengikuti survei tersebut bersedia menyerahkan informasi pribadi sekunder
berjanji akan mengubah kebijakan Facebook demi mencegah kebocoran serupa di masa depan. Pada tanggal 25 Maret 2018, Skandar menerbitkan permintaan maaf mewakili Facebook di berbagai surat kabar. Pada bulan April, Facebook memutuskan untuk menerapkan peraturan pelindungan data umum unit Eropa di semua wilayah operasi, termasuk Uni Eropa. Pertanggungjawaban founder Facebook terkait skandal Cambridge Analytica. Facebook telah mengantisipasi dengan mengalokasikan anggaran hukum sebesar 3 miliar dolar AS, 42 triliun. Mereka sudah memperkirakan denda yang dijatuhkan akan berkisar pada angka 3-5 miliar dolar. Skandar menegaskan Facebook bakal menginformasikan pengguna yang diduga diterima oleh Cambridge Analytica dan juga akan menyelidiki semua aplikasi dengan akses ke data Facebook dan menuntut audit aplikasi apapun dengan aktivitas mencurigakan. 2. Membatasi akses data pengembangan lebih jauh lagi untuk mencegah penyalahgunaan lainnya. 3. Meluncurkan tol di bagian atas Nerfan yang akan menunjukkan kepada pengguna aplikasi mana yang memiliki akses ke data mereka dan memungkinkan mereka mencabut izin aplikasi tersebut. Efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Pada Mei 2018, Cambridge Analytica menyatakan diri telah membangun cabang Analytica. Hingga kebangkrutannya, Cambridge Analytica masih membatasi telah melakukan tindakan ilegal dalam hal pengumpulan komunikasi FTC akhir menjauh hukum denda sebesar 5 miliar sekitar 70 triliun. Pada Rabu 24 Juli 2019, Facebook dinilai terbukti melakukan pelanggaran privasi. Meskipun denda ini merupakan yang terbesar dijatuhkan pada perusahaan teknologi, sejumlah pihak merasa denda ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan pendapatan bulan Facebook sendiri. Sementara itu, pasca putusan ini dijatuhkan, saham Facebook justru menguat 1,8%. Mengapa data sangat diburu dan banyak ditambang sehingga Cambridge Analytica melakukan penambangan pengguna Facebook? Karena data ini digunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica. Mereka mengolah data itu untuk memetakan kepribadian penggunaan lalu menggunakannya sebagai target audiens iklan digital. Target audiens yang dihasilkan sangat spesifik hingga taraf individu.
Dalam keterlibatannya dengan kampanye Donald Trump, Cambridge Analytica menyediakan banyak sekali data mentah audiens seperti informasi demografi, kontrak pribadi, kecenderungan politik, sampai bagaimana pemilih Amerika menyikapi berbagai macam masalah di sekeliling mereka. Staf Cambridge Analytica mengidentifikasi pemilih mana yang masih ragu-ragu dan paling mungkin dibujuk untuk memberikan suaranya pada Donald Trump. Mereka juga membuat daftar pemilih yang paling mungkin menjadi pendonor bagi kampanye Donald Trump, yang melatar belakangi perusahaan sehingga tidak patuh terhadap tata kelola perusahaan, pelanggaran etika. Ini skandal yang disebut sebagai kejahatan elektoral. Pelanggaran etika dapat terjadi di mana saja, termasuk di dalam dunia bisnis demi mendapatkan keuntungan yang besar. Tak jarang banyak perusahaan yang berusaha untuk menghalalkan segala cara, padahal sebenarnya praktik curang ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi secara tidak langsung kemudian merugikan perusahaan itu sendiri. Sebagai contoh, bisnis yang etis adalah bisnis yang tidak akan merusak lingkungan. Ini terjadi karena jika perusahaan merusak lingkungan dalam jangka panjang, maka perusahaan dipastikan akan terkena masalah. Lebih parahnya lagi, dampak yang terjadi di masa depan. Lingkungan yang rusak bisa menjadi sumber bencana. Terdapat pelanggaran etika lain yang kerap ditemui, misalnya pelanggaran etika terhadap karyawan, khususnya terkait gaji, pesangon, jam kerja, dan sebagainya. Bisnis yang etis pasti karyawan akan berkomitmen terhadap perusahaan, bahkan bisa bekerja lebih dari harapan perusahaan dan semakin inovatif sehingga menguntungkan perusahaan itu sendiri. Dan efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Pada Mei 2018, Cambridge Analytica menyatakan diri telah bangkrut. Cambridge Analytica berdalih liputan media yang tidak adil telah menutup semua pelanggan dan pemasok perusahaan. Hingga kebangkrutannya, Cambridge Analytica masih membantah telah melakukan tindakan yang ilegal dalam hal pengumpulan data. Akibat skandal ini, otoritas Amerika Serikat melalui FTC akhirnya menjatuhkan hukuman denda sebesar 5 miliar US dollar pada Rabu 24 Juli 2019. Facebook dinilai terbukti melakukan pelanggaran privasi, meskipun denda ini merupakan yang terbesar dijatuhkan pada perusahaan teknologi. Sejumlah pihak merasa denda ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan pendapatan per bulan Facebook itu sendiri.